Ragukan dewas KPK, Abraham Samad pilih polisikan Firly Bahuri soal dugaan bocorkan dokumen rahasia. Pelaku dari pembocoran dokumen tersebut dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Lebih daripada itu sebenarnya ada hal yang sangat substansial mengenai pembocoran dokumen tersebut. Karena dokumen tersebut bukan sekedar surat perintah penyelidikan, tapi dia merupakan dokumen yang bisa diindikasi kuat bahwa dokumen tersebut adalah dokumen laporan hasil penyelidikan. Oh, ini yang saya cerita tadi nih. Dari sini nih, nggak usah ini. Iya, saya disebut di sini. Iya, itu dari Pak Menteri, dapatnya dari Pak Firly itu. Dari Pak Firly dapatnya. Sebaiknya jangan deh. Sensitif. Kan tersangkanya lebih dari satu orang, gitu ya. Dan ini terkait tadi ya, pemotongan tunjangan tukin sejauh ini ya berkisaran sekitar puluhan miliar ya. Uangnya kemudian diduga dinikmati oleh para oknum ini, yang kemudian penggunaannya juga diduga untuk baik itu ada keperluan pribadi masing-masing, ada pembelian aset, kemudian ada juga untuk tanda kutip operasional gitu ya, termasuk juga dugaannya dalam rangka untuk pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh BPK gitu ya. Tapi ini semua kami masih didalami ya informasi-informasi itu. Kondisi seperti itu, maka Firly sebagai Ketua KPK sudah sangat dapat diduga kuat sebagai tersangka, bukan lagi sebagai pihak yang sekedar melakukan pelanggaran etik atau pelanggaran perilaku. Dan yang lebih mengerikan lagi, jika semuanya itu benar terjadi, maka pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan atau tengah dilakukan secara gencar dapat dijegal, dan pemberantasan korupsi tersebut bisa dikatakan dikorupsi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri dilaporkan ke polisi terkait dugaan membocorkan isi dokumen rahasia penyelidikan KPK. Sang pelapor adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad. Sebelumnya, Abraham Samad sempat ikut demo di Gedung Merah Putih kantor KPK pada Senin 10 April 2023 bareng sejumlah mantan Ketua KPK lainnya Saud Situmorang. Saat itu Samad dan Saud datang bersama puluhan massa aksi yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat sipil pukul 13.49 WIB. Selain Samad dan Saud, tampak Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, dan peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana. Selain itu hadir pula mantan penasehat KPK Abdullah Hemahua dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawancara kebangsaan. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Abraham Samad mengatakan pihaknya setelah melaporkan dugaan pelanggaran etik dan pidana Firly ke Dewas KPK. Tetapi pihaknya tidak yakin Dewas akan menindak Firly. Ia mengungkapkan pihaknya merasa betul mendorong dugaan tindak pidana Firly diproses. Oleh karena itu, ia dan sejumlah mantan pimpinan KPK lain bakal melaporkan Firly Bahuri ke Polri. Abraham Samad menilai Firly Bahuri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena diduga membocorkan dokumen KPK. Menurutnya, jika aparat hukum bekerja secara profesional, mereka tidak membutuhkan waktu lama menetapkan Firly sebagai tersangka dugaan tindak pidana pembocoran dokumen. Dihubungi Kompas.com, Samad mengatakan dokumen yang diduga dibocorkan Firly bukanlah surat perintah penyelidikan, melainkan dokumen lengkap menyerupai hasil penyelidikan. Dalam dokumen itu tercantum berbagai strategi mengusut korupsi, dengan sejumlah persoalan yang bersifat substansial dari kasus korupsi. Sementara itu, juru bicara penindakan kelembagaan KPK Ali Fikri mengaku
Pihaknya menghargai sejumlah pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran etik ke Dewas. Menurutnya sesuai tugas pokoknya, Dewas KPK akan menindaklanjuti laporan itu dengan profesional sesuai standar operasional prosedur atau SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Profil Firly Bahuri. Firly Bahuri merupakan pria kelahiran di Lontar Oku, Sumatera Selatan 8 November 1963 yang kini berusia 58 tahun. Firly Bahuri diketahui lulus dari SMAN 3 Palembang pada tahun 1982. Ia kemudian melanjutkan pendidikan kepolisian Akabri pada tahun 1990. Pada tahun 1990 hingga 1993, Firly Bahuri meraih pangkat Letnan 2 Polisi. Hingga saat ini dia terus menaiki pangkat hingga menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Pada tahun 2000, dia melanjutkan pendidikan S2 di KIA Universitas Indonesia. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri merespon kritik Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Pangabean. Kemudian Firly menjabat sebagai Kapolres Persiapan Lampung Timur pada tahun 2001 dan kembali ke pendidikan kepolisian Sespim pada tahun 2004. Firly Bahuri kemudian menjabat sebagai 3 di Treskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2005. Di tahun 2006-2007, Firly menjabat sebagai Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes. Firly kembali ke Polda Metro Jaya dan menjabat sebagai Wakapolres Metro Jakarta Pusat pada 2009. Abraham Samad menyebut pertama kali dengan sejarah KPK tak kunjung geledah kantor DPP PDIP. Firly diketahui pernah menjabat sebagai beberapa jabatan penting, seperti salah satunya adalah Ajudan Wakil Presiden RI Budiono. Lulusan Akabri tahun 1990 ini bahkan menerima sejumlah tanda jasa seperti Satya Lancana Santi Dharma, Setya Lancana Seroja Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararya, dan banyak lagi. Firly dipromosikan menjadi Kapolda NTB dan setahun setelah menjabat, Firly dipindahkan ke KPK bagian Deputi Penindakan pada tahun 2017.